Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah sosok pahlawan nasional dan tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau adalah sosok nomor satu dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial, ketika semua orang enggan untuk menunjukkan radikalisme pemikiran dalam konteks kemerdekaan ilmu pengetahuan, yang juga berperan sangat penting dalam kemerdekaan bangsa, serta merupakan sumber inspirasi bagi perubahan arah kebijakan pendidikan Indonesia saat ini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait mendidik adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yang merupakan fondasi pembentukan peradaban dengan tetap berakar pada budaya bangsa. Inti dari filsafat pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan dan demi kemajuan pendidikan, harus adanya suatu perubahan di dalam sebuah peradaban. Dalam pemeliharaan kebudayaan dan peningkatan pendidikan, harus memperhatikan kodrat keadaan, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Karena jika kebudayaan dan pendidikan itu tidak mengalami perubahan atau bersifat statis, maka akan menuju kehancuran. Dengan demikian, menurut beliau, pendidikan dan kebudayaan harus dinamis dan tetap menyesuaikan dengan situasi alam, suatu wilayah, maupun situasi zaman yang terus berubah. Satu ajaran yang paling terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sungtulodo ing Madio Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Semua pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bermuara pada kemerdekaan belajar yang berfokus semata-mata kepada siswa. Hal ini menjadi dasar ide refleksi saya sebagai calon guru penggerak. Saya adalah guru TIK pada SMPN 1 Adonara Tengah. Saya ingin menerapkan pembelajaran yang merdeka yang membuat siswa-siswi saya tidak terbebani ketika belajar. Justru mereka akan tertarik untuk belajar karena mereka membutuhkannya. Awalnya, saya membagikan topik-topik pembelajaran sesuai kompetensi dasar dan dalam semester berjalan. Lalu, siswa ditugaskan untuk mencari materi, baik di perpustakaan maupun di internet, lalu diberi kesempatan untuk mengajar kepada teman-temannya di depan kelas. Alasan menerapkan pola ini sesuai kebutuhan kontekstual, yakni wilayah sekolah saya berada di daerah 3T, di mana fasilitas pendukung pembelajaran TIK yang masih jauh dari harapan. Dari penerapan ini, diharapkan siswa dapat dengan bebas mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara bebas dan juga bebas berekspresi di hadapan teman-temannya. Dan dapat juga diharapkan tumbuhnya keterampilan-keterampilan soft skill dari siswa itu sendiri. Misalnya, keterampilan berkomunikasi atau public speaking. Tantangan ketika menerapkan pola ini adalah keterbatasan waktu atau jam pelajaran, jika semua siswa harus menyampaikan materi satu persatu. Solusinya, jika siswa diberi kesempatan dalam beberapa semester, sehingga guru bisa menggunakan metode pembelajaran lainnya yang juga bervariatif.